Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan kepada baginda Nabi dan Rasul mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya semua. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kita akan mendengar nih paparan dari Ustadz Imam terkait dengan The New World Order, fakta atau nyata, tinjauan historis dari sisi ekonomi, chapter 1 ya. Dan saya dapat bocoran nih dari Mas Igos, saking seru dan panjangnya cerita tentang ini, bisa sampai 3 seri ini nantinya. Sedikit kita flashback tentang siapa sih Ustadz Imam ini. Beliau salah satu teman kita yang luar biasa dengan segala prestasi dan banyak hal ya yang mungkin di sini kita bisa lihat. Ustadz Imam pernah sebagai corporate secretary, VP corporate secretary di Bank Permata, pindah ke BNI, dan terakhir sampai di posisi paling tinggi ya sebagai direktur utama BNI Syariah. Dan saat ini beliau aktif sebagai dosen juga, dan saya salah satu mahasiswa beliau juga di program doktoral SBIPB. Di samping itu beliau sebagai komisaris di beberapa perusahaan, presidir, dan banyak sekali, termasuk menjadi produser juga untuk beberapa film yang keren dan hebat. Dan saking komplainnya beliau juga mengarang buku ya, dan menjadi konsultan juga. Oke, Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustadz Imam. Baik, terima kasih Mas Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, senang sekali bisa sharing pada hari ini. Jadi sebenarnya juga diralat ya, bukan ustadz, itu difitnah aja sebagai ustadz ya. Makomnya belum sampai. Karena di sini banyak guru-guru asatidz mukarram yang luar biasa. Dan pada malam hari ini kita akan mengalir saja diskusi ringan, sharing gitu ya. Karena ini pada dasarnya merupakan kumpulan dari research yang hampir saya tekuni belakangan. Belakangan itu dalam artian hampir mendekati 10 tahun kali ya. Sifatnya hobi. Jadi pada saat sebelumnya saya sendiri tidak membekali diri dengan ilmu agama yang cukup, kemudian juga orientasinya juga masih duniawi, sampai dengan kemudian tersesat sebagai direktur di Bank Syariah, barulah saya mendalami tentang ekonomi syariah. Nah, dari sinilah baru perlahan-lahan mempelajari tentang sejarah ekonomi syariah, dan di dalamnya termasuk akhirnya beririsan dengan teori konspirasi dan seterusnya. Nah, di tengah kesibukan saya mencoba riset sambilan. Kalau sempat saya lakukan searching dokumentasi, data dan seterusnya, dan mana yang masuk relevan kemudian saya masukkan ke dalam materi. Sehingga tadi ya benar, waktu itu pas Kang Igos menanyakan ke saya tidak memiliki materi yang available saat ini, tetapi yang ada di dalam living document gitu ya, itu adalah New World Order. Karena saya sendiri sudah membuatnya dalam 3 chapter, dan kalau dalam bentuk slide yang ready gitu ya, itu saat ini jumlahnya sudah sampai 250 slide gitu ya, yang memang saya sering kasih sebagian demi sebagian saja, tergantung relevan atau tidak. Nah, sekarang saya coba kita diskusi saja, mengalir saja ceritanya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa cerita tentang New World Order dan konspirasi teori ini sering di dalamnya terkontaminasi. Dan yang mengkontaminasi adalah kelompok mereka sendiri. Jadi jangan salah gitu ya, kalimat tentang teori konspirasi pada dasarnya mereka sendiri yang memproduksi
terminologi teori konspirasi. Ini sebenarnya memanfaatkan kelemahan manusia dengan cognitive bias-nya. Nah, karena manusia memiliki cognitive bias ini, mereka manfaatkan dan sisipkan sehingga antara informasi yang benar dengan informasi yang salah mereka campur adukan sehingga lahirlah konsep teori konspirasi. Sehingga sampai saat ini tidak ada satu pihak pun yang mampu menjelaskan atau mampu mempertahankan. Karena di lapangan itu sengaja dicampur adukan. Dan salah satu korban mereka yang bersemangat tanpa memiliki kemampuan ataupun daya akademisi mungkin ya, yang mencukupi, dampaknya banyak sekali. Mereka justru menjadi bahan tertawaan. Contoh yang paling mendasar adalah teori bumi datar yang teman-teman juga sering baca dan seterusnya. Itu memang mereka sendiri yang produce demikian rupa agar tercampur juga senjata cuaca, bahkan gempa bumi Aceh, senjata rahasia dan seterusnya gitu ya. Nah, justru yang saya ingin sampaikan di sini karena keahlian saya nanti banyak di bidang ekonomi, ya saya hanya membahas hal-hal yang mungkin gitu ya. Nah, baik kita mulai saja, mudah-mudahan tidak membosankan gitu ya, tetapi kalau seandainya tidak selesai pada malam hari ini, ya akan saya stop saja sampai waktunya yang memang demikian tersedia. Jadi, oke nih, sebentar. Ini malah tidak terlihat. Oke. Baik, kita mulai dari pertama. Nah, teman-teman sekalian, tatanan dunia baru atau bahasa latinnya Novus Ordo Seclorum itu adalah tata dunia baru atau tata masyarakat baru. Ini sebenarnya adalah judul sebuah buku yang populer karangan Adam Weishaupt, seorang Yahudi, dan buku ini yang berisi konsep-konsep atau doktrin serta teori tentang pemikiran global. Nah, selesai disiapkannya pada tanggal 1 Mei 1776. Nah, kita sama-sama tahu 1 Mei 1776 itu kita kenal sebagai Hari Buruh. Dan sementara mereka yang berasal dari komunis itu menyebutnya sebagai Komunis Day. Nah, teman-teman sekalian, tentang tipu daya sendiri, kalau ini kita harus mengimani gitu ya, harus mengimani. Karena terlepas dari pro kontra terkait konspirasi yang menjadi landasan dasar lahirnya pembahasan mengenai New World Order adalah tentang Allah yang sudah mengingatkan tentang tipu daya setan bersama pengikutnya, gitu ya. Ya, dalam hal ini adalah kelompok kafir, fasik, dan munafik, dan telah terbukti sejak zaman Nabi Adam. Nanti kita akan masuk, jadi memang teori pembahasannya adalah sejarah terlebih dahulu, sampai di belakangnya kita lihat praktek-praktek ekonomi. Karena sejatinya mereka itu belum lama, artinya masih bisa di-tracking. Ya, kapan kalau ekonomi mudah men-trackingnya, kapan kelompok ini mulai berkiprah. Nah, teman-teman sekalian, di sini ayat yang paling terkenal yaitu Al-Baqarah 208. Pasti teman-teman juga hafal. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah, ya, wala tatabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, beberapa ahli musafir mengatakan bahwa wala tatabi'u khutuwatus syaitan itu langkah-langkah yang dimaksud itu adalah tipu daya strategi dari kelompok iblis tadi, gitu ya. Dan asbabun nuzul dari Al-Baqarah 208 ini saya ambil dari kitabnya Wahbah Al-Zuhaili. Disebutkan bahwa pada saat itu Abdullah ibnu Salam itu adalah seorang Yahudi yang sudah memeluk agama Islam, gitu ya. Namun yang bersangkutan ini masih merayakan atau masih memperingati hari Sabtu dan membaca kitab mereka, gitu ya, kitab Taurat mereka. Sampai berita itu sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah menegur. Apa yang dijawab oleh Abdullah ibnu Salam ini, sang Yahudi yang sudah memeluk agama Islam ini, dia meminta izin kepada Rasulullah, maka biarkanlah kami merayakan hari Sabtu, dan hari Sabtu adalah hari yang kami agungkan, dan Taurat adalah kitab Allah juga, maka biarkanlah kami mengamalkannya pada malam hari, nggak akan ganggu siapa-siapa,
karena kita mengerjakannya hanya malam hari, hanya untuk kami saja, dan besok harinya kami pun akan menjadi muslim yang sempurna. Lalu turunlah ayat ini. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah. Nah, teman-teman sekalian, jadi intinya adalah ayat itu mengingatkan kita bahwa Islam bukanlah agama yang sifatnya prasmanan, yang bisa kita ambil bagian yang kita suka saja, gitu ya. Sementara bagian yang lain itu kita tolak atau kita tunda. Nah, sejatinya Allah sudah ingatkan di ayat yang lain bahwa kalau kita menolak atau menunda sebenarnya bukan karena apa-apa, biasanya karena hanya 3 hal. Satu, pikiran kita yang belum sampai. Kedua, tidak sejalan dengan keinginan dan nafsu kita. Sehingga kita coba tunda atau reject ayat-ayat dimaksud. Nah, inilah yang kemudian dijadikan celah bagi kelompok mereka untuk memutarbalikkan fakta. Nah, baru kita masuk ke materinya. Jadi world domination itu ilusi atau nyata, sejarah konspirasi manusia. Nah, teman-teman sekalian, kalau buat kita ini adalah buku dari Noam Chomsky, ekonom yang kalau nggak salah pernah menerima Nobel juga. Dia menyebutkan bahwa modern state capitalism itu dijalankan kalau bicara cost dan resiko, maka dia sosialisasikan. Dia sebar ke masyarakat umum, namun kalau bicara tentang profit, dia akan bicara aspek privatisasi. Nah, motif daripada konspirasi ini adalah agenda besar iblis, ya. Karena tidak lain sejatinya adalah pertarungan sejati sejak Nabi Adam, pertarungan antara manusia dengan iblis. Karena ini adalah agenda dari iblis. Sekali lagi, iblis itu adalah salah satu makhluk yang sangat konsisten. Apa yang dia minta kepada Allah, itulah yang dia kerjakan. Sementara manusia itu belum tentu konsisten atau sekonsisten iblis. Apa yang kita minta atau kita mohonkan berdoa, sementara apa yang kita kerjakan belum tentu sama gitu ya. Nah, di sini disebutkan karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi inilah bagian dari upaya iblis untuk mencari teman-temannya sebanyak mungkin yang akan menemaninya di neraka. Nah, teman-teman sekalian, saya hanya akan ambil flashback 3 peristiwa besar saja ke belakang. Pertama adalah runtuhnya WTC yang berujung pada invasion Irak, itu 9 September 2001. Dan kemudian pemberantasan terorisme seluruh dunia, termasuk lahirnya Densus 88 dan seterusnya gitu ya. Kemudian munculnya stigma Islam radikal, itu semua juga lahir pasca runtuhnya WTC. Kemudian yang kedua, mortgage crisis tahun 2008, bangkrutnya sejumlah investment bank, dan mulailah volatilitas nilai mata uang dari pasar modal. 2008 inilah lahir istilah the new normal sampai sekarang gitu ya. Jadi new normal itu lahir pasca mortgage crisis 2008. Kemudian terakhir kita tutup dengan peristiwa pandemi COVID-19 yang sampai sekarang pun masih kita rasakan dampaknya. Terjadi lockdown dunia, protokol kesehatan, bisnis vaksin, dan naiknya hutang. Nah, pertanyaannya adalah kebetulan atau ada hubungannya? Kecelakaan atau sengaja dibuat, dan apa hubungannya dengan kita? Nah, intinya adalah memang ketiga-tiganya pasti seizin Allah. Cuman di dalam setiap peristiwa kita harus pahami ada 2 hal. Pertama adalah peristiwa yang Allah ridho dengannya, dan ada peristiwa yang Allah tidak ridho dengannya. Tetapi semuanya adalah seizin Allah. Nah, kita kembali ke peristiwa 911. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa gedung yang runtuh, gitu ya. Nah, kita tahunya hanya tower 1 dan 2, menara kembar gitu ya. Ternyata gedung yang runtuh itu ada 3. Satu lagi adalah WTC Tower 7. Nah, ini runtuh tanpa sebab. Ini nanti kita atau teman-teman bisa pada saat hari atau waktu yang kosong, silahkan searching di YouTube gitu. Nanti saya akan kasih linknya. Kemudian yang berikutnya di Pentagon, ada berapa kamera yang merekam pesawat yang menabrak Pentagon? Jawabannya tidak ada satupun. Ya. Kemudian
peristiwa United 93 yang katanya mau menabrak Gedung Putih, yang katanya bisa ditembak jatuh gitu ya. Pertanyaannya adalah ada berapa mayat yang ditemukan? Tidak ada tetes darah pun. Nah, ini sampai sekarang masih misteri gitu ya. Dan sejatinya ya sama, rakyat Amerika sama dengan rakyat Indonesia. Pada saat dulu saya nggak habis pikir gitu ya, gimana caranya mereka diam saja dan tidak ada apa-apa gitu ya. Bukannya tidak ada apa-apa, tidak bisa apa-apa juga, dan kalau tahu pun tidak berdampak apa-apa. Sama seperti kita mendapat atau bisa menjelaskan meninggalnya 600 bahkan sampai 700 petugas KPPS. Yang kebetulan waktu itu waktu masih saya di ACT sempat berdiskusi dengan teman-teman di Mercy yang sudah mengajukan beberapa kali surat secara resmi kepada pemerintah untuk bisa melakukan visum terhadap anggota KPPS yang meninggal dunia. Tetapi sampai saat ini tidak satu pun izin dibolehkannya visum terhadap 600 petugas KPPS yang meninggal dunia tersebut gitu ya. Semuanya ditutup dengan kelelahan, sakit, serangan jantung dan seterusnya. Nah, sama ceritanya dengan yang ini gitu ya. Karena keanehan-keanehan dari 911 ini sangat nyata gitu ya. Pertama adalah video proof gitu ya. Nanti lewat WA saya kirim nanti lewat Mas Igos tentang link yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Proofing gimana ceritanya pesawat yang berbahan aluminium itu bisa menembus gedung, mengiris bahkan masuk dari satu sisi, kemudian moncongnya keluar di sisi sebelahnya, gitu ya. Dan ini sangat mustahil, karena peristiwa yang sama sebenarnya kalau kita buka sejarahnya, pernah terjadi pesawat bomber pada saat Perang Dunia Kedua itu menabrak Empire State Building. Dan kejadiannya adalah pesawat atau sayap dari bomber itu patah, gitu ya, dan tidak ada atau tidak masuk itu pesawat ke dalam building. Artinya yang masuk membuat rongga tapi tidak bisa membelah. Nah, kejadian yang 911 ini secara picture itu ujung dari moncong pesawat nanti bisa dibuktikan itu bisa menembus gedung tersebut. Ini yang kemudian membuat pertanyaan mendasar gitu ya. Pesawat apa yang bisa seperti itu? Ya, akhirnya beberapa ahli menyatakan memang itu bukan pesawat, itu adalah 3D gitu ya. 3D visualization yang sudah pakai ya teknologi mungkin 5D dan seterusnya. Sementara ledakan dibuat sedemikian rupa pesawat dihantamkan berkenaan dengan gambar tersebut masuk. Tapi walau alam. Tapi paling tidak gitu ya bisa terbukti nanti gitu ya dari beberapa pernyataan yang keluar dari engineer, kemudian asosiasi-asosiasi peneliti yang menyebutkan bahwa runtuhnya 911 itu tidak disebabkan oleh tertabraknya pesawat. Sampai dengan salah satu agen CIA pada saat menjelang sakratul mautnya gitu ya melakukan confession, pengakuan dosa bahwa dialah masuk dalam program untuk memblow up, meledakkan WTC. Dan WTC 7. Jadi WTC 7 itu adalah gedung di mana di situ salah satunya bukti-bukti kantor kejaksaan, Jaksa Agung Amerika Serikat berkantor di situ. Nah, teman-teman sekalian, ini cerita tentang sisi Pentagon yang ditabrak. Dan ini yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan, tidak ada satupun kamera yang menangkap bahwa pesawat menubruk. Jadi ya ini mirip Sambo, cuman skala lebih besar lah gitu ya. Padahal di dalam desain gedung ini ada 3 CCTV dengan kriteria HD gitu ya, high definition kamera. Itu ada di sisi 1, 2, 3, tidak ada yang merekam sama sekali. Artinya dengan kemudian juga dilihat dari bentuk crash gitu, tidak ada puing pesawat juga gitu ya. Ini semuanya ya sudah, lantas apa yang menabrak Pentagon tersebut gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, beberapa komentar dan opini yang belum mendapatkan penjelasan hingga kini gitu ya. Termasuk di dalamnya sebuah pertanyaan besar bahwa di dalam kompleks WTC sehari-hari itu ada 4.000
etnis Jewish, yang biasanya etnis Jewish di Amerika itu umumnya adalah double citizen, dan mereka ya pastinya double citizennya dengan Israel gitu ya. Tapi pada saat terjadi ledakan kemudian runtuh, dan didata gitu ya, didata jumlah yang meninggal, ternyata yang keturunan Yahudi itu jumlahnya 72 gitu ya. 72, kemudian itu jumlahnya sekitar 9,2% dari victim. Nah, tapi kemudian beberapa hari setelah data ini keluar, saya coba searching di data resmi CDC. CDC itu artinya semacam BNPB-nya Amerika Serikat. Nah, akhirnya ketemulah angka ini juga bahkan lebih besar dari artikel tersebut, artikel yang mencurigai kenapa tiba-tiba pada saat ledakan WTC itu jumlah keturunan Yahudi yang masuk kantor jauh berkurang. Nah, itu akhirnya dari data CDC yang resmi, itu jumlah yang berwarga negara Israel itu hanya 1 orang, gitu ya. Dari korban total meninggal 2.726 orang. Nah, on top of that, ini yang harus teman-teman nanti bisa searching, saya kasih nanti materinya, teman-teman bisa lihat tentang BBC Report 911 WTC-7 Collapse. Ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena si reporter itu melakukan liputan dan menyebutkan bahwa ada gedung lain yang kolaps, yaitu WTC-7, padahal dia siaran langsung ya, dengan berlatar belakang ya di gedung, tapi latar belakangnya itu adalah gedung WTC-7. Bagaimana ceritanya dia bisa membaca skrip? Ya dia bilang saya sih nggak membaca skrip gitu ya. Dia mengatakan ada 3 gedung yang runtuh termasuk WTC-7, tapi pada saat dia melaporkan berita tersebut, gedung WTC-7-nya masih berdiri. Baru beberapa menit atau jam setelah dia bicara, barulah gedung itu runtuh. Nah, jadi ada pertanyaan mendasar gitu ya, meskipun dibantah oleh BBC karena mereka terlalu semangat dan apa gitu ya, ya slip of tongue lah, apalah gitu ya. Tapi whatever gitu ya, sempat menjadi viral karena kalimatnya adalah WTC-7 runtuh sebelum kejadian itu sudah di-report oleh wartawan BBC. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi dari kamera-kamera yang ada di Pentagon, akhirnya keluar rekaman security. Security itu satpam, ya, karena sifatnya swasta, akhirnya bisa keluar salah satu CCTV yang berasal dari pos satpam yang ada di Pentagon. Dan ternyata memang tidak ada satupun pesawat yang menghantam Pentagon. Nah, teman-teman sekalian, apapun ceritanya, gitu ya, apapun ceritanya, dampak dari WTC ini adalah meledaknya anggaran pertahanan Amerika Serikat. Atau dengan kata lain, setelah dia berhasil membuat takut, kengerian buat warga negara Amerika, menyebabkan parlemennya menyetujui penambahan anggaran yang sebelumnya tidak dianggarkan. Dan pada saat itulah terjadi defisit anggaran yang luar biasa, tambahan untuk belanja defense, ya, belanja persenjataan ataupun program-program pertahanan, termasuk mendapatkan persetujuan invasion kepada Irak. Nah, ini luar biasa. Dari situ dia mendapatkan tambahan belanja peralatan dan seterusnya, termasuk di dalamnya yang di sini sudah mulai nih, $5,9 miliar to enhance defense against bioterrorism. Gimana ceritanya bioterrorism, pada saat itu terorisme belum. Dan pada saat itulah mulai bergulir bom-bom yang terjadi di Indonesia, ya, dan di negara-negara lain pasca 911 ini. Ya, barulah mulai ada, dulu-dulunya tidak ada. Indonesia itu belum pernah terkena ceritanya ada bom sana, bom sini. Nah, baru setelah 911 inilah kemudian mulai ramai dan diikuti oleh undang-undang penyadapan dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, dampak dari Iraq invasion, subprime mortgage, bahkan pandemik, itu adalah naiknya hutang global. Jadi intinya adalah persetujuan
parlemen terhadap tambahan anggaran yang sebelumnya tidak ada, atau dengan kata lain tambahan utang. Kalau tidak dianggarkan kemudian disetujui, sudah pasti ujungnya adalah berasal dari hutang. Nah, hutang inilah yang kemudian teman-teman bisa lihat pasca pandemik itu hutang dunia itu sudah sama dengan Perang Dunia Kedua. Dan yang namanya sifatnya hutang, nanti pada saat di chapter ketiga kita bicara tentang mekanisme hutang dan apa segala macam, itu ada titik yang namanya tidak ada titik balik gitu ya, karena suku bunganya itu sudah lebih besar dibandingkan, jadi cicilannya itu sudah lebih besar dari kemampuannya membayar. Maka pada titik tertentu terjadilah perkiraan perkiraan hutang dunia yang seperti teman-teman lihat ini, tahun 2020 2040 sudah melewati titik ini, terjadilah lonjakan hutang global yang tidak bisa direm lagi ke depannya, ke belakangnya. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang masuk COVID tadi cerita tentang 911, sekarang COVID saja. Nah, COVID terlepas dari cerita yang ada, kita mulai dari awalnya gitu ya. Awal mulai merebaknya cerita tentang COVID, ini saya ambil dari beberapa research kecil-kecilan, ditambah ya beberapa yang saya ambil dari mass media, medsos gitu ya. Pertama, memang pada saat masih di bulan Maret 2020 itu ada saling tuduh. Dan saling tuduhnya itu bukan saling tuduh berdasarkan medsos, enggak. Itu keluar dari official. Jadi official state ya. Jadi juru bicara negara, bukan medsos. Pertama adalah mulai tuduh-tuduhannya antara Iran, Rusia, China terhadap penggunaan bioweapon. Kemudian yang berikutnya bahkan Amerika menuduh Cina tentang mishandling dari laboratorium Wuhan gitu ya. Kemudian berikutnya Cina balas bahwa itu adalah bioweapon yang dibawa oleh kontingen Amerika Serikat dan seterusnya. Nah, terlepas dari yang kita isukan bukan ada tidaknya virusnya, ada dan tidaknya virusnya sudah terjawab, itu ada gitu ya. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang juga teman-teman yang getol teori konspirasi mengatakan nggak ada virusnya, nggak mau pakai masker dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang mulai sengaja dicampur-campur gitu ya. Mereka juga yang membuat gerakan-gerakan itu. Supaya apa? Supaya kelihatan bodoh ya. Supaya kelihatan bodoh, mereka yang mengatakan bahwa ada something yang tidak natural. Nah, supaya kelihatan bodoh dan mudah tuh kan, lihat ada orang yang nggak percaya virus, buktinya dia sendiri mati kena virus gitu kan. Nah, itu membuat akhirnya mereka membodoh-bodohi dan kita tidak mau berpikir secara kritis tentang COVID-19 ini. Nah, paling tidak dari awal ini merebak, kita statement-statementnya juga statement-statement dari official leader itu menunjukkan bahwa dari kelompok pemerintah, ya dari kelompok pemerintah, mereka sendiri merasa ada yang nggak beres, ada yang unnatural dari merebaknya COVID-19 ini, gitu ya. Ada yang unnatural. Itu sepakat, atau dengan kata lain saling tuduh itu sebenarnya kalau kita saling tuduh, sebenarnya kita menyepakati atas ketidakwajaran. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman bisa tarik benang merah. Kalau official Kementerian China, kemudian Kementerian Kesehatan Amerika, kemudian saling tuduh, nah berarti mereka sebenarnya bersepakat bahwa ada yang tidak natural, gitu ya. Nah, cuman apakah pemerintahnya itu juga korban dari pelakunya, gitu ya? Karena nanti kita akan bisa melihat bahwa ini adalah part daripada beyond state, ya. Jadi memang beyond state, even pemerintah suatu negara itu menjadi victim daripada kelompok ini, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana ceritanya kemudian ini yang saya katakan unnatural, China sendiri masih bingung waktu awal-awalnya apa yang menyebabkan, siapa yang membuat, dan seterusnya. Jadi cerita tentang meninggalnya 25.000 orang, itu ceritanya, ini dia, ini ada surat
email internal dari Tencent. Tencent ini pasti teman-teman tahu karena dia mengakuisisi satu perusahaan unicorn juga di Indonesia punya. Nah, China Tech Giant Tencent ini sempat mengeluarkan memo gitu ya, internal perusahaan swasta, artinya dia swasta, memberikan memo internal warning kepada jaringan kantornya tentang bahaya COVID ini dan menyebutkan angka wafat itu 25.000 itu per Februari 2020. Dan sementara China melaporkannya kepada dunia internasional itu pada saat itu tidak atau kurang dari 5.000 pada saat itu ya, Februari 2020. Nah, tetapi email ini sempat bocor meskipun kemudian di-blocking oleh China, tapi akhirnya sempat bocor ke media. Dan ini menjadi salah satu cerita tentang bahwa Cina menutup-nutupi ada apa gitu ya dengan COVID ini. Nah, sampai si Trump ini bahkan secara official menyebutkan China underreporting its coronavirus dan seterusnya. Atau dengan kata lain, ya memang semua negara pada saat itu kaget gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, terlepas dari itu, ini kita lihat di ceritanya 911, salah satu mata anggaran yang muncul adalah bioterrorism, sekian billion US dollar gitu ya. Itu 2001. Kemudian kita baca sama-sama buku fiksi, novel fiksi karangan Sylvia Browne, kemudian Dean Koontz yang sempat pernah ramai itu. Paling tidak terlepas dari benar atau salah gitu ya, pasti mereka berdasarkan research pada tahunnya gitu ya, pada tahunnya. Nah, si Sylvia Browne menulis tahun 2008 menyebutkan di tahun 2020. Nah, ini juga kalaulah sebuah kebenaran, dia memang peramal yang jitu gitu ya. Menyebutkan di tahun 2020, artinya 12 tahun kemudian setelah dia mengarang buku End of Days, di dalam bukunya disebutkan bahwa akan merebak senjata biologi dalam bentuk virus yang menyebabkan penyakit influenza dan berujung kepada kematian. Kemudian buku tahun 81 itu bahkan sudah menyebut nama virusnya adalah Wuhan 400. Disebut sebagai virus bioweapon dengan tingkat kematian 100% dalam waktu 12 jam gitu ya. Dan tokoh-tokoh itu menjelaskan orang China akan menggunakannya untuk menghapus kota atau negara. Kemudian yang berikutnya film Contagion tahun 2011, artinya 9 tahun kemudian kejadian. Nah, ini dirilisnya September juga ya, September. Ada apa dengan September saya juga nggak tahu gitu ya. 2011 Hollywood telah membuat film tentang coronavirus. Jadi dirilis film Contagion ini bersamaan dengan tanggal jatuhnya WTC. Nah, kemudian berikutnya Hollywood telah membuat film tentang coronavirus yang menyebar dari Cina ke seluruh dunia. Anehnya pada akhir film ternyata penyebabnya adalah infeksi kelelawar dan itu berasal dari pasar di China. Gitu ya. Kemudian yang fakta itu film dan novel, tapi yang pasti 15 Oktober 2019 dalam sidang World Economic Forum di Davos ada sebuah sesi yang disponsori Yayasan Melinda Gates membahas tentang pandemik yang disebabkan oleh virus dengan simulasi lockdown dalam skala masif di negara. Ini dokumennya. Itu adalah simulasi di World Economic Forum. Kemudian ada dokumen berjudul Scenario for the Future of Technology. Ini kalau teman-teman waktu itu sempat masih saya bisa download, nggak tahu sekarang gitu ya. Isinya adalah tentang sebuah skenario situasi wabah dan kepanikan mirip dengan yang terjadi saat ini. Jadi dibuat oleh Rockefeller Foundation. Kendati demikian, mereka mengatakan setelah kemudian rame, salah satu yang dibahas adalah makalah ini. Kemudian Rockefeller Foundation memberikan bantahan, ya, bahwa ini hanyalah sebuah kajian akademis sehingga tidak panik jika terjadi pandemi. Itulah kurang lebih alasannya. Dan yang menarik juga di seminar TED gitu ya tahun 2015 yang nonton itu 2015 sudah 28 juta. Judulnya adalah The Next Outbreak. Bill Gates menyebutkan bahwa kita tidak ready apabila ada global virus, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian fakta ini, kalau ini adalah fakta gitu ya. Pertama adalah pembunuhan dari profesor keturunan China gitu ya di University of Pittsburgh. Nah,
waktu saya googling, pembunuhannya disebutkan adalah rasialis. Ceritanya karena pada saat itu merebak COVID, dan orang Amerika menyebutkan bahwa COVID itu penyebarnya adalah China, maka para demonstran itu merangsek masuk ke dalam apartemen sang profesor keturunan China ini di Pittsburgh, kemudian dibunuh. Nah, sementara sang profesor ini sebenarnya ininya adalah bidangnya adalah biochemical, biologi di bidang virus. Kemudian tertangkapnya profesor di Harvard yang kemudian dihukum, kalau ini real dihukum karena dia bekerja paruh waktu tanpa persetujuan untuk membangun lab biokimia di Cina, di Wuhan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kabur memohon perlindungan. Ini adalah salah satu peneliti di University of Hong Kong. Intinya adalah setelah dia ambil sampel daripada COVID-19, dia menyebutkan bahwa virus ini adalah virus yang diakselerasi mutasinya di lab, gitu ya. Artinya dia mengatakan kalau dia itu dilepas di alam, kemampuan dia atau kemampuan virus ini untuk seperti ini membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun. Bahkan dia menyebutnya 50 sampai dengan 100 tahun. Tetapi dia bisa membuktikan bahwa ini adalah virus yang diakselerasi mutasinya di dalam lab. Nah, teman-teman sekalian, kurang lebih apapun ceritanya, pro dan kontra, dampak daripada COVID ini berhasil menaikkan hutang tadi ya. Hutang, kalau salah saja krisis mortgage tahun 2008 sampai 2010 itu hanya berhasil gitu, apapun upayanya, hanya berhasil melahirkan hutang negara seluruh dunia, itu jumlahnya adalah 77% dari GDP. Artinya seluruh rakyat dunia itu bekerja, seluruh gaji dan penghasilannya, termasuk dia kalau swasta, itu seluruh penghasilannya dipakai untuk menutup hutang yang ada di dunia, maka tertutuplah karena hutangnya 77%. Nah, tetapi dampak dari COVID tahun 2021 kemarin, hutang global dunia itu mencapai 103 GDP. Artinya sudah bangkrut, technically bankrupt. Dunia ini technically bankrupt gitu ya. Artinya kalau kita bekerja selama setahun, seluruh penduduk dunia tidak digaji, selama setahun masih tidak tertutup hutang dunia tersebut. Nah, pasti teman-teman nanya, lantas siapa yang memberi hutang dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di chapter 3 itu udah. Nah, teman-teman sekalian, at least intinya adalah pasca dari COVID, 547,6 juta orang di dunia itu masuk atau jatuh ke garis kemiskinan. Gitu ya. Jatuh ke garis kemiskinan. Nah, ini yang kemudian kita pertanyakan apa dampaknya. Dan berikutnya adalah expected global revenue dari COVID-19 vaksin. Pfizer itu sekitar tahun pertama COVID itu 15 miliar dolar. Tahun 2021, 2022 perkiraan targetnya adalah 5 miliar dolar dari penjualan vaksin COVID, dan dia akan menurun sampai tahun 2025. Moderna, AstraZeneca, J&J, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik berikutnya adalah artikel yang keluar dari Financial Times. Ini saya ambil kalau nggak salah sekitar Agustus 2021 lalu gitu ya. Dia membuat peneliti dari Financial Times membuat sebuah artikel judulnya The Super Rich Have Increased Their Wealth During the Pandemic. Intinya adalah teman-teman bisa lihat ini adalah list dari 1%, kalau nggak salah 1% orang terkaya, ya 1 atau 10% orang terkaya. Pokoknya intinya adalah kelompok billionaires, percentage dari GDP masing-masing negara. Nah, teman-teman bisa lihat biru itu adalah percentage mereka, kekayaan mereka sebelum pandemi COVID. Justru tambahan
pasca pandemi COVID adalah angka yang biru tua itu. Jadi super rich pasca pandemi COVID itu justru makin kaya, ya, makin kaya dan jumlahnya terhadap GDP negaranya itu semakin dominan. Di negara mana saja yang dilakukan research dan analisa ini, Rusia, Swedia, India, Amerika, dan hebatnya juga termasuk Indonesia, gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah lantas dari mana mekanismenya. Nah, di dalam artikel tersebut disebutkanlah mekanisme bagaimana berpindahnya ya uang pasca pandemik ke kelompok tersebut. Ya. Pertama adalah bilioner ini yang biru tua ini adalah di Amerika, biru tua, kemudian di biru muda itu negara-negara maju, sementara biru yang tua berikutnya, tadi tua banget, muda dan tua biasa ini adalah negara-negara berkembang. Nah, pertambahannya sepanjang tahun 2020 ini yang ada di tengah. Nah, dari mana pertambahannya ini? Pertambahannya ini ternyata diambil dari fiscal measures, artinya defisit budget yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga menjaga kesejahteraan, misalkan bantuan tunai langsung, kemudian semua bantuan-bantuan langsung dan seterusnya itu terpaksa keluar, termasuk di dalamnya paket kesehatan dan seterusnya. Kemudian apalagi dampaknya? Naiknya harga saham. Harga saham apa? Dua sektor, yaitu farmasi dan teknologi, ya. Grab, Shopee, GoFood, dan seterusnya lah gitu ya, teknologi di seluruh dunia. Jadi farmasi dan IT. Nah, sementara terjadi loss global di GDP. Nah, mereka dapatnya dari mana? Fiscal measures ini kemudian dibelanjakan. Dibelanjakan apa? Ya dibelanjakan beras, dibelanjakan obat-obatan, dan seterusnya. Maka terjadilah mekanisme dan berujung pada keuntungan pemilik faktor produksi, yang tidak lain adalah persentage orang terkaya tadi. Demikian juga kenaikan dari harga-harga saham IT dunia. Itu juga akhirnya berujung pada kelompok mereka. Nah, ini adalah justru bisa dibuktikan dengan adanya economic shock, baik pada saat pandemi ataupun pada saat krisis mortgage, itu sebenarnya terjadinya adalah perpindahan kekayaan dari masyarakat banyak ke kelompok elit. Nah, intinya adalah ini pernyataannya Joseph Goebbels gitu ya, Nazi Propaganda Minister. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang bohong, tetapi benar, dibuat seakan-akan benar secara terus-menerus dan konsisten, maka tanpa disadari orang pun akan mengatakan bahwa itu sebuah kebenaran yang dipercaya. Believe itu bukan believe, ini saya ketik itu believe it. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, itulah tentang peristiwa dunia terakhir gitu ya. Dan kalau kita lihat konspirasi sebenarnya itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Mulai dari konspirasi iblis, kemudian kalau ini saya campur-campur ininya karena saya banyak juga berdiskusi dengan teman non-muslim, kelompok radikal, jadi kelompok radikal Katolik malah ya, yang lebih percaya juga dengan adanya conspiration ini. Nah, kalau dalam mereka adalah iblis dan Eva atau iblis dan Hawa itu melakukan konspirasi kalau dari sudut pandang mereka ya, untuk menjatuhkan Adam dari surga. Nah, konspirasi dalam sejarah itu banyak gitu ya, menjatuhkan, membunuh Firaun, Julius Caesar, Konsili Nisea gitu ya, menjadikan Nabi Isa itu sebagaimana layaknya dewa itu baru terjadi di tahun 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Kemudian yang berikutnya adalah konspirasi kelompok Khawarij gitu ya. Kemudian konspirasi untuk menjatuhkan Nixon, Shah Iran, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, salah satu yang menarik dari teori konspirasi ini adalah salah satu dokumen yang buat kita sangat
populer gitu ya, atau di para penggemar teori konspirasi sangat populer, yaitu Protocol of Zion. Tapi dia sendiri nggak pernah mencoba cari tahu gitu ya dari mana atau berasal dari mana Protocol of Zion ini, gitu ya. Tetapi di dalam Protocol of Zion ini disebutkan bahwa kita adalah kekuatan yang tidak kelihatan. Organisasi lain secara tidak sadar bekerja untuk kepentingan kita, memperbesar Masonic Lodge gitu ya sebagai wahana berkumpul, dan filosofinya dia menyebutkan dirinya sebagai Lucifer. Lucifer sendiri pada dasarnya cahaya, tapi cahaya tandingan gitu ya daripada cahaya yang Allah berikan kepada malaikat. Ada juga yang mengatakan karena memang iblis sejatinya adalah malaikat gitu ya, dari bangsa mereka, maka harus mereka berharap masih bisa menyandang gitu ya, zat mereka yaitu cahaya. Nah, teman-teman sekalian, buku Protocol of Zion, nah langsung saja saya sampai sejarahnya. Buku Protocol of Zion itu dianggap sebagai sebuah hoax atau berita bohong. Diterbitkan dalam majalah Times bahwa menyatakan Protocol of Zion itu kebohongan, ada atau terbit dalam majalah of Times, majalah Times di London tahun 1921. Jadi disebutkan bahwa Protocol of Zion itu hanyalah jiplakan dari sebuah sindiran politik yang telah beredar sebelumnya tidak mengandung tema antisemit. Nah, ada pro dan cons gitu ya. Ya, kata orang yang ini, ya karena mereka sudah ketahuan aja, kemudian dia buat atau karangan cerita yang lain karena sudah keburu. Maling kalau udah ketahuan katanya, dia akan karang cerita dan seterusnya. Nah, karya ini dipopulerkan oleh mereka yang menentang gerakan revolusioner dan disebarkan lebih jauh setelah tahun 1905, menjadi terkenal di seluruh dunia setelah Oktober Bolshevik 1917, yaitu menjatuhkan kekaisaran Tsar Rusia oleh sebuah revolusi rakyat yang digagas oleh kelompok garis keras yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Rusia. Dan di satu sisi di Amerika terjadi depresi, ya Great Depression. Nah, ini meningkatkan perhatian orang kepadanya meskipun tidak pernah ada verifikasi mengenai keabsahannya. Nah, jadi teman-teman, ini menarik. Jadi jatuhnya Tsar Rusia diikuti di Amerika Great Depression. Nah, apakah ini ada yang merancang? Nah, kita nanti akan coba akan coba kupas gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang ada dalam Protocol of Zion ini gitu ya. Saya coba sampaikan saja beberapa, ada 24 protokol gitu ya. Salah satu yang mungkin menarik adalah pertama, poin 4, the destruction of religion by materialism. Jadi menghancurkan agama dengan paham materialisme. Kemudian yang berikutnya, economic war and disorganization lead to the international government. Artinya sengaja dibuat kekacauan ekonomi dan kesemrawutan sehingga semua negara akhirnya bersepakat untuk membangun sebuah international government. Jadi ujung-ujungnya adalah berharap nanti akan mengekor pada yudahlah bahwa dunia ini satu negara saja dan satu pemimpin. Nah, sebenarnya dalam konteks untuk melahirkan pemimpin tadi gitu ya. Dan satu mata uang gitu. Kenapa? Karena ya tadi sengaja dibuat kacau, chaos sampai orang frustrasi dengan nilai tukar dan seterusnya. Maka jadilah gitu ya. Ya sudahlah, jadilah mata uang dunia untuk menghindari kepusingan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya banyak termasuk di dalamnya adalah penghancuran lembaga keluarga. Saya lupa tuh ada di poin berapa. Nanti teman-teman bisa baca satu-satu gitu ya. Oke. Nah, salah satunya memang menghilangkan keluarga dengan LGBT, kemudian dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut saja. Apakah kemudian ini menjadi pertanyaan, konspirasi benar kan, cuman teori, itu buktinya di majalah Times disebutkan bahwa itu bohong gitu kan, itu hanya diambil atau plagiat dari apalah segala macam gitu ya. Nah, teman-teman harus dengar pidatonya Kennedy ya. Nanti juga saya akan share linknya
lewat Mas Igos. Nah, teman-teman harus dengar pidatonya Kennedy. Kira-kira sebulan, ini kan 27 April, dia kalau nggak salah bulan-bulan September dia dibunuh. Gitu ya. Pidato JFK pada acara The American Newspaper Publisher Association di Waldorf Astoria Hotel. Itu kalimat yang saya kuning-kuningin, di situ akhirnya sang presiden itu meminta rakyatnya untuk membantu, gitu ya. Untuk membantu bahwa dia sendiri sekarang berada di bawah tekanan sebuah konspirasi, gitu ya. Tekanan sebuah konspirasi. Nah, kurang lebih seperti itu yang dia sampaikan, gitu ya. Dan nggak lama kemudian dia ditembak. Termasuk di dalamnya, nanti saya akan ceritakan, salah satu yang menarik dari Kennedy adalah mengeluarkan dekret, ya, dekret untuk memindahkan. Jadi salah satu yang dipegang oleh Bank Sentral Amerika adalah mencetak uang. Padahal Bank Sentral Amerika kalau di sana itu yang memiliki bank sentral adalah asosiasi perbankan. Asosiasi perbankan swasta mendirikan bank sentral dan dia memiliki hak untuk mencetak uang. Nah, salah satu dekret yang nanti dikeluarkan oleh Kennedy adalah oke, nggak apa-apa karena sudah keburu diundangkan dan Anda kuat di DPR, maka pemerintah waktu itu mengeluarkan tandingan bahwa selain Federal Reserve, maka Kementerian Keuangan juga boleh mencetak atau mengeluarkan uang. Nah, tetapi waktu itu karena semua cadangan emas ada di tangan Bank Sentral, Kennedy membuat tandingan dengan melandaskan kepada perak. Ya, itu dekret presiden nomor berapa nanti saya akan diskusikan, dan itu yang menyebabkan dia terbunuh. Nah, teman-teman sekalian, dari tadi saya ngomong hutang gitu ya. Dan cerita tentang hutang itu adalah sebuah statement yang dikeluarkan oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl ini salah satu tokoh yang menghadap ke Sultan Mehmed yang mau membeli tanah di Palestina yang ditolak mentah-mentah oleh Kekaisaran Turki. Nah, intinya adalah dalam pidatonya, kita harus berusaha agar hutang luar negeri suatu negara seakan-akan merupakan bantuan dalam negeri agar bantuan yang berhutang akan terus mengalir ke perbendaharaan kita. Akal hewan bangsa-bangsa non-Yahudi, nah yang menarik dari bangsa Yahudi itu dia menyebut kaum di luar Yahudi itu sebagai hewan. Ya, sebagai hewan, dia menyebutnya memang seperti itu. Kemudian bahwa hutang kepada negara kapitalis akan menguras kekayaan negaranya sendiri sebab bunga hutang yang selalu tercipta akan diambil dari hasil bumi negaranya. Jadi pola berhutang untuk kemudian sengaja dibuat default dan di-lock dengan konsesi terhadap sumber daya. Nah, kita akan membuat pemerintah yang pernah berhutang agar terus membutuhkan bantuan dari bank-bank kita, sehingga pemerintahan tersebut akan tergenggam dalam tangan kita. Itu adalah dokumen pidato dia yang disampaikan pada Konferensi Zionis Internasional pertama tahun 1897 di kota Basel. Nah, saat ini bank-bank di seluruh dunia itu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang lahir dari Basel, organisasi Basel di Swiss ini. Nah, teman-teman sekalian, ini cerita tentang kasus Venezuela. Bagaimana sebuah negara didikte habis pada saat hutangnya menjadi luar biasa. Nah, jadi Venezuela ini adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia mengalahkan Saudi Arabia. Jadi kalau ditanya sekarang siapa negara paling cadangan minyaknya paling banyak di dunia, Venezuela. Tidak bisa dipungkiri, dan dia ditemukan cadangan minyak baru tahun 2005. Langsung melampaui cadangan minyak Saudi Arabia. Tapi negara dengan minyak terbesar di dunia saat ini bukan terancam hancur, memang sudah hancur. Gitu ya, rakyatnya miskin, banyak yang menjadi budak seks dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba Amerika kemudian bersama terutama Amerika dan negara-negara lain itu mengembargo pembelian minyak. Padahal sebelumnya Amerika adalah pembeli minyak utama dari Venezuela. Nah, kemudian diembargo
minyaknya pun juga drop, tidak laku meskipun dia banyak, dan terpaksa Venezuela berhutang. Nah, hutang daripada Venezuela saat ini sudah 350% dari GDP-nya. Jadi 3,5 tahun bekerja gitu ya, baru hutangnya bisa lunas. Nah, bagaimana cara negara supaya bisa berhutang gitu ya? Karena hutang itu berarti kontrol terhadap negara tersebut. Ya, kita bisa lihat perang, ya, perang itu identik dengan karena perang, kemudian anggota DPR-nya takut, rakyatnya takut, kemudian mengizinkan pemerintah itu membuat defisit anggaran untuk membeli alat peperangan. Nah, karena defisit anggaran pasti ditutupnya dengan hutang. Nah, teman-teman bisa lihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua gitu ya, dan seterusnya itu identik dengan menaikkan jumlah hutang negara. Nah, kemudian yang berikutnya ini protokol of Zion, salah satu protokol of Zion itu juga menyebutkan dalam 20 tahun negara yang meminjam bunga dengan bunga 5% telah membayar seluruh pinjaman dalam bentuk bunga tanpa mengurangi hutang mereka, dan negara tersebut kemudian harus memaksa rakyatnya untuk membayar hutangnya kepada orang asing yang kaya raya. Nah, ini saya masih pakai data 6.400, posisi sekarang angka ini sudah 7.200 triliun. Ya. Jadi triwulan 1 2021 masih 6.400, saat ini sudah 7.100 triliun utang Indonesia. Nah, ini yang kemudian sering disalahartikan. Ya. Pada saat disudutkan dengan hutang, maka Indonesia berdalih bahwa hutang Indonesia, GDP, itu masih lebih rendah dibanding negara-negara kawasan. Gitu ya. Jepang 239% dari GDP, Amerika 107, Inggris 89, kemudian Meksiko 70% dan seterusnya. Indonesia baru 28, bahkan undang-undang membolehkan sampai 60%. Ini kalimat yang menyesatkan. Contoh Jepang 239%, itu hampir 90% lebih hutang Jepang itu kepada negaranya sendiri. Warga negaranya sendiri. Jadi warga negaranya sendiri yang memberikan hutang kepada negaranya. Dan Jepang menghitungnya 239 terhadap GDP, bukan JNP. Ya. Begitu dihitung dengan JNP, JNP itu artinya aset produksi Jepang yang berada di luar Jepang. Jadi kalau GDP itu adalah value added, jasa maupun produksi yang dihasilkan di Jepang sendiri. Tapi kalau dia punya pabrik Honda di Cikarang, punya pabrik Honda di Korea, itu nggak dihitung. Tapi begitu dirubah menjadi JNP, maka cerita itu akan berubah. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah siapa pemberi hutang terbesar? Kalau nuduh Jepang, nuduh Amerika, mereka berhutangnya kepada warga negara sendiri. Nah, Indonesia bagaimana? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya bagaimana struktur ekonominya? Jepang jelas struktur ekonominya dia bukan based on consumption, tetapi net exporter gitu ya. Nah, Indonesia komponen terbesar kita adalah consumption. Kemudian berapa angka DSR-nya, debt to service ratio-nya, dan berapa tingkat bunganya. Ini kalau kita nggak teliti, kita terbuai dengan, utang Indonesia masih jauh dibanding negara-negara kawasan, dan juga lebih jauh, masih jauh lagi, karena kalau secara undang-undang boleh sampai 60%. Nah, kemudian berikutnya, ini saya sampaikan cerita tentang bagaimana nilai tukar itu dibuat tadi. Memang protokol Zion salah satunya membuat economic chaos. Tujuannya supaya satu, negara-negara merasa frustrasi dan bersepakat untuk menunjuk pemerintahan tunggal dengan keuangan tunggal dan seterusnya. Nah, ini contoh gitu ya, dan saya tidak mengada-ngada, saya ambil dari berita tahun 2008. Ya, karena waktu itu menjelang krisis mortgage crisis, itu menyebabkan banyak negara frustrasi, akhirnya keluar statement seperti ini. Pak SBY mengatakan bahwa sudahlah perlu mata uang tunggal dunia gitu kan. Ya karena tadi sudah mulai pusing kepala, dan
kalimat ini munculnya dalam orasi sidang terbuka IPB di Dies Natalis ke-45 kampus IPB Darmaga. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya we need a bank of the world. Nah, inilah sebenarnya pola strategi yang dilakukan oleh mereka adalah tesis versus antitesis. Sementara yang sudah mereka siapkan adalah sintesisnya. Jadi dia buatkan tesisnya apa, dia buatkan antitesisnya apa, dan dia sudah siapkan jawabannya sintesis. Nah, sehingga harapannya nanti semua negara atau semua orang di dunia ini sepakat atas sintesa yang sebenarnya sudah mereka konstruk untuk membuat kontrol terhadap dunia ini. Jadi kalau Rothschild mengatakan let me issue and control the currency of the nation and I don't care who writes the law. Nah, teman-teman sekalian, intinya adalah akhirnya kalimat New World Order itu muncul di mana-mana bahkan semenjak Perang Dunia Kedua. Jadi kalimat The New World Order, perlunya kita membangun sebuah tatanan dunia baru, itu makanya saya katakan ini tidak terlalu sulit untuk di-tracking karena belum lama gitu ya. Karena jadi kalau kita tracking tadi mulainya secara dokumenter ya, lahirnya Protokol Zion, kemudian Perang Dunia Kedua, dan seterusnya gitu ya, sampai sekarang. Nah, tapi nanti di sejarah yang di chapter kedua kita akan bicara, nah ini saya tutup nih chapter terakhir saya, yaitu tentang, ini tentang siapa mereka. Nah, jadi teman-teman semua, apa yang saya ceritakan tadi, ya memang inilah merupakan pertarungan abadi antara iblis dengan manusia. Jadi cerita ini sebenarnya cerita babak keberapa dari perjalanan hidup manusia, mulai dari Nabi Adam sampai dengan saat ini. Nah, sejarah pembangkangan umat ya manusia kepada Allah itu salah satunya mulai dari kisah Habil dan Qabil, peristiwa pembunuhan pertama. Kemudian yang berikutnya yang menarik dari pembunuhan Habil dan Qabil itu dibalik itu sebenarnya adalah perebutan seorang wanita. Dan ini pun cerita seperti ini sampai sekarang pun tentang pembunuhan dengan berbackground wanita itu sampai sekarang pun menjadi ada gitu ya, relevan. Kemudian yang berikutnya adalah kisah Nabi Nuh, pembangkangan anak dan istri terhadap ayah dan suaminya, dan putusnya nasab karena kafir atau murtad. Kemudian yang berikutnya adalah cerita tentang Nimrod. Nah, kalau ini saya ambil dari beberapa sumber non-Islam. Diyakini sebagai bapak paganisme dunia. Paganisme itu adalah dewa-dewi gitu ya. Dari kepercayaan masyarakat Babilonia inilah lahir kisah dewa-dewi Yunani, India, Hindustan, hingga gejala sinkretisme ajaran paganisme kepada agama Yahudi dan Nasrani. Jadi, kalau kita tarik dari dewa-dewi Yunani, Mesir, itu nanti akan berujungnya ke Nimrod ini, Babilonia ini. Dan cerita tentang Nimrod ini, Nimrod ini adalah incest dengan ibunya. Jadi sebelum Sangkuriang gitu ya, sebelum Sangkuriang ini ada Nimrod dan Semiramis itu sudah terjadi gitu ya. Cerita incest. Nah, kemudian ini cerita Babilonia Mesir gitu ya, Menara Babel didirikan oleh Nimrod untuk menentang Tuhan yang membuat banjir Nuh. Dan Menara Babel ini kalau teman-teman lihat bank sentralnya Eropa itu more and less seperti yang teman-teman lihat di gambar ini gitu ya. Nah, kemudian ya cerita mata satu pasti teman-teman udah sangat familiar, dan cerita tentang Jahanam ya, Gehinom atau Jahanam. Ini nama tempat pembangkaran tungku untuk korban anak kecil, jadi korban kepada dewa-dewi gitu ya. Ini nama tungkunya adalah Gehinom dan kita sering ya neraka Jahanam gitu. Oke, kemudian yang berikutnya ini tadi sudah Nimrod ya. Kemudian Bunda Maria dan Yesus. Nah, ini juga ada filosofinya. Nanti kita akan sampaikan filosofi ibu menggendong anak ini. Tadi Yesus di sini itu diidentikan dengan Nimrod dan Semiramis ya, jangan salah. Jadi pengkultusan
Nabi Isa sebagai dewa-dewi, Trinitas itu adalah bagian untuk mengembalikan ke ajaran paganisme. Teman-teman bisa lihat gitu ya, kesamaan dari dua ini, Semiramis dan Nimrod, kemudian Bunda Maria dan Yesus, tapi Yesus yang di sini yang dimaksud adalah yang memiliki sifat kedewaan. Nah, cuman yang menarik ini ya, tapi masih menjadi misteri apakah benar tulisannya La ilaha illallah yang di Museum Louvre Perancis. Nah, saya tutup di sini saja karena nanti kita diskusi ini baru slide keberapa nih, karena chapter pertama nih 65 slide gitu ya. Nah, sinkretisme global, Trinitas dalam Kristen ini lahirnya terjadi pada saat Kaisar Konstantin gusar karena terjadi perpecahan yang mengancam keutuhan Kekaisaran Romawi, yaitu mereka yang memiliki kelompok tunggal, keesaan gitu. Allah itu Esa dan Isa itu adalah rasul, dan berikutnya adalah sisa dari masyarakat yang paganisme Yunani. Jadi antara dewa-dewi, monoteisme melawan poliisme. Nah, akhirnya karena ini demikian gentingnya dan kemungkinan pecah kekaisaran, maka Kaisar Konstantin berupaya menemukan jalan menyelesaikan pertikaian ini, dan pada tahun 325 Konstantin memanggil uskup-uskup dari berbagai penjuru kekaisaran Romawi untuk berkumpul dalam konsili di kota Nisea. Sekarang kota ini namanya Iznik di Turki. Konsili ini dibuka dengan pembahasan mengenai permasalahan ajaran Yesus yang dibawa oleh Arius. Eusebius dari Nikomedia memimpin beberapa uskup yang mendukung Arius. Namun ketika Arius membacakan keyakinannya mengenai keesaan Tuhan dan pandangan-pandangan lainnya, banyak uskup yang menentang Arius. Akhirnya dalam konsili ini Arius kalah, dan dalam proses votingnya, jabatan sebagai uskup Alexandria dicopot, kemudian dihukum dan diasingkan. Hal ini didorong oleh ajaran Kristen yang berlandaskan tauhid bercampur dengan ajaran paganisme yang menyembah dewa-dewi. Jadi akhirnya dibuatlah Nabi Isa itu juga memiliki sifat dewa, maka lahirlah Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, dan seterusnya. Lahirlah konsep penggambaran Nabi Isa sebagaimana layaknya Yesus Kristus yang merupakan anak dari Allah Bapa, dan di satu sisi juga dikenal Roh Kudus sebagaimana layaknya dewa. Ditetapkan perayaan Natal pada Konsili Nisea itu juga disebutkan tentang ditetapkannya perayaan Natal bersama dengan hari peringatan lahirnya Putra Dewa Matahari atau Son of God tanggal 25 Desember. Nah, dan teman-teman, inilah marahnya Allah saat dinyatakan memiliki anak kalau buat kita gitu ya. Ini sangat clear tentang hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, bumi belah dan gunung-gunung runtuh, dan Allah mengharamkan kepadanya surga. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata konsep Trinitas gitu ya. Konsep Trinitas itu juga ditemukan di Mesir. Trinitas di Mesir adanya bernama Tuhan Bapa, Osiris, ada Tuhan perempuan, Isis, dan ada juga Tuhan anak, Horus, yang mata satu itu. Kemudian Trinitas di Persia itu namanya Mitraisme. Persia itu yang Majusi gitu ya. Mitra adalah dewa matahari, ia juga diyakini sebagai juru selamat penembus dosa yang lahir dari seorang perawan pada hari Minggu tanggal 25 Desember. Nah, inilah cikal bakal Natal 25 Desember. Kepercayaan inilah yang diadopsi oleh penganut Kristen. Dewa Mitra menjelma atau inkarnasi menjadi lembu suci yang darahnya menebus dosa manusia. Kemudian Trinitas di Hindu, kita mungkin agak lebih familiar, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Kemudian Trinitas di Romawi, Jupiter, Neptune, Pluton. Trinitas di Yunani, Zeus, Seudon, dan Pedos. Dalam Konsili Nisea tersebut juga ditetapkan perayaan Paskah. Nah, teman-teman sekalian, ini saya kadang-kadang juga agak bingung gitu ya. Kalau kita buka ensiklopedia Britannica gitu ya tentang Easter atau Paskah, sudah disebut jelas-jelas bahwa Paskah ini adalah acara paganisme. Easter berakar dari bahasa Inggris kuno gitu ya. Nama ini mengacu pada nama Dewi Astarte dari budaya Anglo-Saxon di Jerman. Festivalnya disebut Ostara, ya ini untuk menghormati Astarte. Dan disitulah lahir simbol daripada kelinci gitu ya, kemudian telur dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu nih, singkat-singkat aja teman-teman sekalian. Ini adalah bentuk-bentuk geometris yang ada di kuil paganisme ya.
simbol yang ada di setiap kuil paganisme, termasuk yang ada di bajunya Knights Templar tombstone, jadi ada di makamnya Knights Templar. Kemudian nanti besok saya sebutkan nih artinya apa dari dari lambang-lambang ini gitu ya. Dan apa yang intinya adalah mereka itu sebenarnya mereka itu adalah nenek moyang, agama nenek moyang, paganisme yang mengacu atau mencoba yang kita sebut sebagai ancient secret knowledge. Jadi ilmu pengetahuan rahasia nenek moyang yang kiranya bisa menjelaskan waktu itu bagaimana batu-batu itu bisa diangkat ya dengan kekuatan luar biasa, termasuk piramid, kemudian megalitik terbesar ada di Baalbek. Jadi Mesir itu kalah dengan yang di Baalbek Libanon, kalahnya itu bukan kalah besarnya, tapi kalah dalam artian satu satuan bilah batu yang terbesar, jumlahnya beratnya 2000 ton, ini ada di gambar kanan. Jadi kalau piramid itu ya dia besar tapi disusun-susun atas batu kecil. Tapi untuk bisa mengangkat batu sebesar 2000 ton, kira-kira untuk mengangkat katrolnya itu dengan teknologi apa gitu ya. Belum lagi teknologi astronomi ya. Bagaimana Great Pyramid yang ada di Mesir itu melahirkan true north. Padahal pada saat itu kalau kita bilang ya teknologi kompas belum ada, tapi kompas digital itu sama persis ya 000 error ya untuk menunjukkan utara gitu ya dari Great Pyramid, susunan piramid Giza dan 3 piramid seterusnya menunjukkan arah utara. Dan intinya saya lewatkan cepat, mereka sudah memahami konsep daripada tata surya dan atom. Jadi konsep as above so below. Jadi kalau kita lihat di dokumen atau patung-patung mereka, itu ada patung-patung yang menunjukkan tangan seperti ini nanti ya. As above so below, itu sebenarnya apa yang terjadi secara mikrokosmos dan makrokosmos itu akan sama. Gitu ya. Mikrokosmos dan makrokosmos sama. Yang kalau ini kita harus mengimani, teman-teman sekalian. Ya, harus mengimani. Yaitu bagaimana teknologi 5G, 7G itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Pada saat tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular, dan padahal itu ularnya tidak bernyawa gitu ya, karena nyawa itu milik, kalau keyakinan kita nyawa itu milik Allah. Berarti ular itu adalah ular augmented reality, ya, augmented reality dengan teknologi 5G, 3G dan seterusnya. Belum lagi kemampuan teleportasi yang dimiliki oleh kaumnya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu open announcement, pengumuman, barang siapa yang bisa memindah-mindahkan. Jadi waktu itu sudah terbiasa melakukan pemindah-mindahan, waktu itu lombanya adalah lomba yang tercepat. Gitu ya. Jadi kemampuan teleportasi. Kita sekarang 5G, 7G udah mulai gagap. Nah ini yang saya katakan, as above, so below. Gitu ya. Dan intinya adalah kita lewatkan saja terus ya. Apa yang terjadi di simulasi komputer alam semesta itu juga koneksi visual sel-sel otak itu mirip polanya. Nah ini lambang-lambang as above so below. Jadi apa yang terjadi dalam mikrokosmos itu terjadi di mikrokosmos. Nah ini mereka sudah tahu ya, patung Buddha, kemudian patung Baphomet, semuanya termasuk Eiffel, Isaac Newton yang ada di sana itu mereka yang membuat. Itu selalu cirinya adalah lambang as above so below gitu ya. Dan tadi mikrokosmos cerita tentang ini saya akan cerita besok nih tentang CERN yang letaknya di Swiss dekat Danau Lucerne. Pasti teman-teman diantaranya sudah pernah ke Lucerne tapi nggak sadar kalau di bawah itu ada lab kolidron gitu ya untuk menabrakkan elektron untuk bisa mendapatkan partikel Allah. Nah intinya adalah saya tutup bahwa Allah membenarkan, nanti saya lupa ada ayatnya, Allah membenarkan tentang kehebatan-kehebatan itu. Jadi kaum-kaum terdahulu lebih hebat. Tetapi kita kemarin ya sudah, kita jangan ributkan yang itu. Kita justru jangan ributkan yang itu, kita fokus karena kita umat Nabi Muhammad,
kemudian hadis Rasulullah mengatakan gitu ya, innalikuli ummati fitnata wa fitnatu ummati al-maut. Sungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah. Jadi tadi fitnahnya Nabi Musa itu tentang 5G dan seterusnya, teleportasi Sulaiman, kemudian pengobatan periode Nabi Isa dan seterusnya. Tetapi zaman Rasulullah itu bicaranya adalah al-mal, ekonomi, gitu ya, tentang distribusi aset. Nah, inilah Rasulullah mengingatkan bahwa umatku, fitnah kita ini saat ini adalah nanti yang Anda hadapi adalah tentang al-mal, tentang distribusi aset. Nah, oleh karenanya dari chapter inilah pengantar kita nanti ke depan pertempuran kita itu akan ada di ekonomi. Nah, ini tadi yang saya katakan ayat dibenarkan oleh Allah bahwa kaum-kaum kita terdahulu memang sudah diberikan oleh Allah. Mereka merasa senang dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokan itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ustadz Imam. Sesuatu yang menarik dari beliau adalah baik pada saat kuliah maupun sekarang ya, bahwa yang beliau sajikan itu benar-benar bernas banget. Mungkin hasil dari baca begitu banyaknya dan kita dapat bonus yang demikian bermanfaatnya. Pak Ustadz, punten nanti melalui Mas Igos bisa di-share ke kita-kita nanti saya ya. Baik teman-teman, jadi kalau kita lihat kasus Sambu kilometer 50, ternyata itu hal yang sangat kecil yang bisa direkayasa ya. Kalau kita lihat betapa hal-hal makro yang sangat high impact bagi dunia pun ternyata bisa direkayasa. Baik, kita buka nih kesempatan untuk bertanya. Di chat udah ada Mas Imam juga nih. Silakan masih hadir, mungkin bisa secara langsung Mas Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masih off cam ya, ini saya bacakan saja. Ya, ini salam senat Faperta dia. Ya. Ya, salam sesama imam. Iya betul. Beda level soalnya. Baik, kan ada keyakinan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Terbukti tutup bagus ada seperti itu ya. Apa saja yang tidak sempurna dari skenario yang ini yang lebih besar ini, dan jika ini bagian dari upaya abadinya iblis dan Allah senantiasa melindungi umat Islam, di bagian mana sisi terlindunginya Muslim dan akan tampak kemenangannya, Ustadz? Dan lebih mikro lagi, apakah betul Indonesia itu senantiasa dilindungi? Terbukti ya, contoh kecilnya COVID itu di luar biasa, tapi di Indonesia kok ya cepat terkendali, dan masyarakatnya memang lebih mandiri, sulit juga dikendalikan seperti itu. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau yang tadi menanggapi ini, jadi sebenarnya yang sejauh ini yang saya yakini gitu ya, memang COVID-19 itu virusnya ada karena saya sendiri juga kena dan cukup parah gitu ya. Tetapi masalah natural tidak naturalnya ini yang kemudian masih banyak menjadi perdebatan, dan berikutnya motif. Kebetulan kalau motif tadi kita menemukan gitu ya, alasan-alasan motif. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian umat Islam dilindungi dan seterusnya. Nah, kembali bahwa setiap peristiwa apapun ceritanya, jangankan COVID gitu ya, daun yang jatuh, benang yang basah dan kering pun Allah mengetahui dan telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Artinya apa? Artinya di dalam setiap peristiwa, terutama ujian gitu ya, memang kita juga jangan terlalu berpikir atau terlalu terobsesi untuk bisa mengatasinya. Kita tidak didesain untuk bisa mengatasi masalah, tetapi kita didesain untuk semakin bergantung kepada Allah. Karena tadi untuk setiap ujian itu tidak dalam konteks sebenarnya Allah melihat kita mampu atau tidak, karena Allah sudah tahu kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sebenarnya yang sedang diuji itu adalah apakah dalam setiap peristiwa, terutama ujian, itu kita semakin mendekat dan semakin bergantung. Karena kita nggak tahu mana dari aktivitas kita, penghambaan kita, yang kemudian malah itu nanti menjadi senjata yang bisa memprotek kita. Atau dengan kata lain, bahkan kalaupun kita harus gugur di dalam konteks itu,
itu adalah gugur yang memang sudah tadi ya diridhoi. Dalam setiap peristiwa pasti Allah mengizinkan, tetapi Allah ridho atau tidak. Jadi sebenarnya kita mencari ridhonya Allah, baik itu apakah kita harus gugur atau tidak. Nah, intinya adalah mudah-mudahan, jadi saya tidak bisa mengatakan apakah kemudian karena kita banyak umat Muslim dan seterusnya, kemudian akhirnya COVID menjadi lebih terkendali dibanding negara lain, tidak dalam kapasitas saya untuk bisa menjawab, tapi yang saya sarankan ya mungkin itu adalah momentum kita untuk semakin bergantung kepada Allah, karena kita nggak tahu mana yang dari ibadah-ibadah kita nantinya yang kemudian akhirnya bisa membentengi kita dari tadi kalau itu memang ini mereka kejahatan mereka, melindungi dari kejahatan mereka. Kalau alam bisa. Ya, makasih Ustaz. Selanjutnya udah Daniel, silakan udah. Ya, terima kasih host Om Faisal, Ustadz Imam ya, walaupun tidak berkenan dipanggil Ustadz ya, tapi ilmunya sudah mumpuni ini. Ada dua pertanyaan, tapi yang pertama, yang kedua itu sifatnya mungkin tidak ada hubungan ya. Yang pertama dulu nih, ini the new world order ya. Sebenarnya negara kita itu bisa nggak sih menghindari kalau kita bilang ikut masuk dalam pusaran itu ya, dari hal apapun ya, kalau kita itu apa bergantung terhadap rezim yang sedang berkuasa, dalam tanda kutip mazhabnya apa yang dipakai ya, stylenya mereka apa yang dipakai, atau tipikalnya seperti apa, atau bagaimana gitu. Apakah ada satu pemerintahan yang saking kekehnya gitu ya, teguhnya, dia nggak bisa terjebak dalam pusaran ya, apa yang terjadi di global ya. Kira-kira itu pertanyaan saya yang pertama. Itu dulu deh, nanti yang kedua nanti saya lanjut kalau memang tidak ada yang bertanya. Silakan Ya. Ustadz Imam. Baik, ini juga sama beratnya nih jawabnya gitu ya. Apakah ada negara ataupun sistem, tapi nanti mohon bantuan nih, ada Mas Hannibal, ada Ustadz Budi gitu ya, bisa urun rembuk gitu ya, menyikapi hal ini gitu ya. Karena kalau kita lihat gitu ya, cerita tentang bagaimana ini supaya tidak bisa masuk ke dalam pusaran jebakan mereka, itu kalau secara nalar logika itu kok kayaknya sulit gitu ya. Sulit dalam artian iya, dari ada celah mana lagi ya, misalkan saja gitu ya, yang paling gampang adalah besok saya akan ceritakan tentang gimana tentang sejarah dolar, lahirnya dolar, dan bagaimana dolar ini akhirnya menjadi komoditi gitu ya. Dan pada saat sudah menjadi komoditi, semua negara juga tahu gitu, tapi bagaimana mereka keluar itu pernah dicoba oleh beberapa negara dan beberapa tokoh masyarakat, tokoh dunia, dan mereka tidak menemukan atau gagal gitu ya. Mulai dari Perancis, bahkan Perancis itu sudah mau keluar dari jebakan US dollar, tapi mereka gagal. Artinya sekuat Perancis. Kemudian kalau negara-negara Timur Tengah sudahlah gitu ya. Libya gitu ya. Libya nanti saya akan share email bocor yang berhasil sempat saya tarik sih, waktu itu sempat saya tarik yang dari WikiLeaks, tapi setelah itu teman-teman cari sekarang udah nggak ada lagi tuh emailnya tuh. Gitu ya, email yang bocor yang menjatuhkan siapa calon presiden yang perempuan itu karena kecerobohan. Sebenarnya itu kan surat dia ceroboh, tidak menggunakan protokol yang ada sehingga bocor di WikiLeaks tentang Libya. Nah, tapi salah satu yang bocor itu adalah Libya memang berencana untuk keluar dari jebakan US dollar. Nah, pada saat itu padahal Libya sudah memiliki cadangan emas yang terbanyak di Afrika. Mereka gagal gitu ya. Nah, kalau ditanya terus gimana Indonesia, saya sendiri juga belum ketemu jawabannya, Mas Daniel.
Artinya yang tadi yang kita bisa itu ya artinya memang sejauh yang kita mampu untuk kembali kepada sunatullah gitu ya. Karena buat kita, kalau nggak tahu ya, kalau buat saya sendiri kalah menang itu bukan urusan kita, itu hak prerogatifnya Allah gitu ya. Cuman yang menjadi urusan kita itu adalah apakah kita berada pada sisi sisinya iblis atau sisi yang berhadapan dengan mereka. Nah, saya kebetulan memilih untuk pada posisi yang berhadapan dengan mereka gitu ya. Jadi tujuan menang kalahnya sudah tidak lagi menjadi tujuan gitu ya. Gitu, karena kalau tanya bisa nggak atau gimana caranya, saya sendiri belum ketemu. Ya, sementara cukup Oke. ya, udah ya. Oke, Cukup. Ustadz Monggo Fahmi. Mas, ini ada Mas Budi nih sama-sama Oh, ini. iya. Ada mungkin beliau punya pandangan lain sebagai seorang filsuf. Silakan Ustadz Budi, Mas Hannibal juga kalau ada Mas tambahan. Hannibal juga. Oke. Ya, sambil tunggu mungkin Ustadz Fahmi ini ada pertanyaan di chat ya. Silakan Ustadz. Langsung. Ustadz Fahmi. Oh, satu yang Borobudur. Iya. Saya sendiri kalau belum menemukan, saya sendiri nggak berani gitu ya. Memang bisa jadi, tapi kalau belum memuaskan logika saya belum mengatakan benar atau tidak gitu. Tapi tadi kenapa tidak mau saya masukkan ke dalam materi atau apa gitu ya. Saya khawatir, balik lagi khawatir. Mereka itu tadi mencoba menjejali karena tadi di kita kan banyak yang tersemangati dengan teori konspirasi atau teori ini dan itu gitu ya. Nah, kemudian dia mencampurkan karena sudah ketahuan. Jadi ada yang betul, ada yang tidak. Tapi kalau yang betul saja ini kita pegang, itu sebenarnya sudah cukup buat kita untuk memblame atau menjatuhkan vonis kepada kelompok mereka. Nah, tapi mereka itu pintar, caranya adalah dengan membungkusnya dengan banyak hal. Saya ambil contoh gitu ya, film-film nanti di sesi berikutnya saya akan karena juga senangnya di film, saya akan list ya. List film-film yang produksi mereka yang sengaja membengkokkan supaya orang mengatakan tuh kan teori gitu ya. Nah, salah satunya termasuk di dalamnya Sherlock Holmes, itu cerita tentang yang berdirinya Amerika. Kemudian National Treasures itu karena sudah ketahuan gimana ceritanya perjanjian permufakatan jahat itu terbongkar sebenarnya, termasuk pendirian bank sentral yang di Jekyll Island dan seterusnya itu terbongkar, tapi kemudian dibungkus sama film National Treasures yang kemudian dia nemu ruang penyimpanan di bawah itu udah melenceng. Nah, akhirnya kan tuh kan. Jadi sebenarnya yang itu tuh bohong gitu. Itu biasa gitu, seperti itu tuh mereka. Nah, ini makanya kita agak hati-hati, termasuk paham bumi datar itu akhirnya ditelan sama teman-teman mentah-mentah, akibatnya begitu itu patah. Jadi kalau dalam teori kan jika A maka B maka C, maka C juga related dengan A. Nah, di C-nya dia dibuat kekacauan. Pada saat C runtuh, maka A juga runtuh. Nah, itu seperti itu mereka sudah biasa buat. Termasuk di dalamnya, ya mungkin saya juga nggak tahu gitu ya, soal Borobudur Nabi Sulaiman, kemudian gempa Aceh itu percobaan senjata rahasia, dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu saya nggak berani. Karena belum menemukan bukti ilmiahnya. Tapi soal kolidron, kemudian mencoba mencari partikel Tuhan, dan seterusnya, itu real. Nah, yang kayak gitu-gitu itu saya terus terang agak hati-hati. Oke, ya yang kedua nih Ustadz, kebetulan saya pada saat uang $1. Ya, saya googling pun itu yang muncul duluan itu. Silakan Ustadz. Termasuk apakah euro merupakan bentuk new world order juga gitu? Ya, intinya penyatuan mata uang itu menyebabkan ketergantungan negara yang dimaksud terhadap mata uang itu. Itu kalau itu teori dasar. Jadi siapapun gitu ya. Jadi kalau sebuah negara menyerahkan
mata uangnya kepada satu tertentu, maka uang itulah yang akan mengatur supply and demand, relatif competitiveness industri sebuah negara itu tergantung dari mata uangnya. Itu nanti kita di chapter ketiga agak belajar sedikit tentang currency war. Nah, dari currency war itu kita tahu bahwa itulah yang dilakukan Cina ke Zimbabwe. Jadi Zimbabwe itu dikasih hutang sedemikian dahsyatnya sehingga negaranya untuk membayar uang itu dia harus membeli yuan. Sedemikian besarnya akhirnya negaranya karena yuan dibutuhkan demikian besar, akhirnya negaranya memutuskan daripada saya maintain dua currency, saya mendingan pakai currency yuan saja. Nah, pada saat dia memutuskan juga yuan boleh menjadi alat transaksi di Zimbabwe, meskipun Cina tidak menjajah, by ekonomi Zimbabwe sudah berada di bawah kekuasaan Cina. Itu semudah itu. Dan itu juga yang dipakai kenapa sipadan ligitan itu lepas. Sipadan ligitan lepas itu salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah lebih banyak beredar uang Malaysia dibandingkan uang rupiah di sipadan ligitan. Artinya hegemoni Malaysia itu lebih kuat daripada Indonesia. Dan itu yang menyebabkan sipadan ligitan lepas. Jadi tadi benar New World Euro apakah bentuk New World Order juga mungkin gitu, mungkin, tetapi yang pasti dengan adanya Euro maka negara-negara yang ikut meratifikasi Euro dia berada dalam satu ketergantungan terhadap nilai Euro tersebut. Gitu. Ya, makasih Ustadz. Selanjutnya dari Mbak Gina nih, silakan nih yang baru ulang tahun nih. Mbak Gina, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya saya nggak angkat tangan deh. Saya ingat di WA group tadi ada komentar, jadi langsung ingat Mbak Gina nih. Silakan Mbak Gina, pasti terlepas dari seringnya ketemu Ustadz Imam dan Uni Susan ya, tapi tetap boleh kok pertanyaan untuk kita juga. Om Faisal, yes, ya Om Imam juga. Itu tadi yang tadi saya bilang terkait dengan insya Allah kan 2024 ini kan ada pemilihan ya. Katakanlah insya Allah nanti insya Allah ya selera kita ini terkabulkan, selera kita. Saya menggunakan simbol selera kita ya, terkabulkan, rezim berganti. Amin, amin. Tapi rezim yang akan nanti itu apa ya? Tadi itu yang saya tanyakan. Apakah punya kemampuan juga untuk menghindari terjadi yang tadi dibahas oleh Ustadz Imam itu? Contohnya saja kerjasama masih dengan yang negara yang sekarang kita kita pakai gitu ya. Karena tadi tidak punya kemampuan untuk menghindari pengaruh dari konspirasi dunia gitu ya. Itu pertanyaan saya, Ustadz, mungkin bisa ditanggapi. Kalau itu untuk sementara, tapi nanti pastinya saya nunggu juga karena awam gitu ya. Biasanya para al-mukarram, Habib dan seterusnya selain melihat itu juga bisa pandangan yang lain yang mungkin lebih bersih jiwanya, tapi paling tidak yang bisa kita lakukan adalah mencari yang mudaratnya paling kecil di antara pilihannya. Jadi di antara pilihan itu memang tidak ada yang bisa ini, cobalah kita beristihad untuk mencari mudarat yang paling kecil. Insya Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, udah Daniel terjawab ya. Ya kita tunggu. Insya Allah. Tunggu kisi-kisi berikutnya nih. Kalau dosen yang ngomong biasa memang nggak langsung memberikan di awal. Oke. Ya, udah malam ini. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Silakan dari Uhti nih, siapa nih? Saya boleh lagi, Kak? Assalamualaikum. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tergelitik dengan menarik partikel Allah. Jadi waktu saya ke Palembang ketemu satu profesor cerita dia sedang mengembangkan satu alat atau apa gitu untuk bisa menarik partikel Allah, dan dia kembangkan ke berbagai macam produk untuk kesehatan, energi dan seterusnya, yang sampai
Salah satunya dia itu mengaku bahwa ada 5 orang di dunia ini yang sangat pinter lebih daripada Habibie. Salah satunya adalah dia. Terus yang terkait juga air jadi energi yang waktu dulu zamannya SBY terus akhirnya di ban, terus akhirnya dikasih berapa duit begitu. Apakah itu memang betul begitu ya, Ustaz? Oke, kalau yang diteliti di CRN itu CERN yang di Eropa, yang dimaksud partikel Tuhan itu adalah namanya Higgs-boson. Itu partikel yang menjadi sumber massa atau berat gitu ya. Jadi kalau kita dulu kan selalu bicara bahwa yang namanya molekul isinya ada proton, ada neutron gitu ya. Nah, kalau dilihat dari volumenya sendiri, proton dan neutron itu kecil sekali. Sehingga sebagian besar, meskipun itu lingkarannya proton itu, tapi sebagian besar sebenarnya ruang hampa. Nah, ruang hampa, kemudian berapa benar-benar, jadi waktu itu karena kemampuan manusia, molekul, dan seterusnya, kita hanya mengadakan bahwa itu proton. Nah, di dalam proton sendiri sebenarnya begitu kita tembak lagi, itu partikel pemberi atau penyumbang massanya itu lebih kecil lagi. Yang selebihnya itu adalah medan magnet sebenarnya, medan magnet kosong. Nah, yang dicoba ditabrakkan di kolidron itu adalah untuk mendapatkan partikel kecil tadi sebagai penyumbang massa itu. Nah, ini katanya ditemukan di tahun 2012, sementara penelitiannya dilakukan sejak tahun 1964 gitu ya. Nah, tapi itu pun juga sampai sekarang masih katanya sudah ditemukan, dan kalau partikel penyumbang berat ini kemudian dianalogikan dengan seluruh dunia atau bumi, maka kalau yang ruang hampanya itu dibuang, medan magnetnya dimatikan dan seterusnya, hanya mendapatkan partikel Tuhan ini, maka bumi ini hanya bisa direpresentasikan oleh kumpulan dari partikel massa itu sebesar bola basket. Itu kan dahsyat. Jadi sebesar bola basket saja sebenarnya massa daripada, jadi berat sekali gitu partikel Tuhan ini atau God particle. Itu nanti saya jelaskan besok, meskipun harusnya teman-teman yang jurusan fisika kuantum gitu ya bisa lebih menjelaskan. Tapi paling tidak dia yang menariknya di sini adalah salah satu reaksi reverse. Reverse itu artinya kalau saya bisa melenyapkan massa, maka saya bisa menciptakan massa. Maka saya bisa jadi Tuhan. Nah, ini yang dicoba dipecahkan. Jadi itu mereka sehari-hari itu cuma nubruk-nubrukin atom. Makanya kolidron itu kayak stadium panjangnya 27 km. Kemudian elektron ataupun molekul diputar di kolidron itu untuk mendapatkan berapa puluh kali kecepatan cahaya, begitu tinggi sekali, untuk kemudian mereka ditubrukkan. Elektron itu ditubrukkan setelah berputar-putar, akselerasi mencapai sekian kali kecepatan cahaya, kemudian elektron itu kemudian ditubrukkan untuk bisa mendapatkan inti tadi. Ya, intinya intilah, kurang lebih seperti itu. Nah, simple, mereka akhirnya ujung-ujungnya adalah kalau saya bisa menghilangkan massa, maka saya bisa menciptakan massa. Maka saya adalah Tuhan, kurang lebih seperti itu tujuannya. Film Spider-Man, Ustaz. Kenapa? Film Spider-Man itu. Iya. Nah, itu tapi nanti kita diskusikan besok. Iya. Saya rasa itu, makasih. Ya, Ya, terima kasih Ustadz Imam. Andai lanjutannya ada di Netflix, malam ini saya akan selesaikan itu, Ustadz. Oke. Baik, Ustadz, bisa ditutup dengan doa penutup, Ustadz, dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Silakan, Ustadz Imam. Baik, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa taqasyuana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zilatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah Ustadz Imam dan teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu di sesi berikutnya. Ya, kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Ustadz. Yo, sama-sama. Salam buat ibu di rumah.